Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, saya Anur Hanaila dengan NIM 2243111088. Saya dari kelas PBSI Reguler A Stambuk 2024. Di sini saya akan memenuhi tugas proyek linguistik mikro dengan dosen pengampu Ibu Fenowati Lestarina Barus, SPD MPD, dan akan menjelaskan tentang semantik. Nah, di sini ada pengertian semantik. Semantik itu merupakan ilmu bahasa yang membahas tentang makna, baik makna kata, makna frasa, makna klausa, makna kalimat, maupun makna wacana sebagai satuan bahasa yang lengkap. Nah, menurut Aminuddin, semantik yang semula berasal dari bahasa Yunani mengandung makna to signify atau memaknai. Nah, sebagai istilah teknis, semantik ini mengandung pengertian studi tentang makna. Nah, mengenai semantik, Perhar mengemukakan bahwa semantik adalah cabang linguistik yang meneliti arti atau makna yang terbagi lagi menjadi semantik gramatikal dan semantik leksikal. Nah, selanjutnya, semantik menurut Krida Laksana, yaitu yang pertama, merupakan bagian struktur bahasa yang berhubungan dengan makna ungkapan dan juga dengan struktur makna suatu wicara. Yang kedua yaitu sistem dan penyelidikan makna dan arti dalam suatu bahasa atau bahasa pada umumnya. Sementara itu, Kerap mengemukakan bahwa semantik adalah bagian dari tata bahasa yang meneliti makna dalam bahasa tertentu, mencari asal mula dan perkembangan dari arti suatu kata. Nah, selanjutnya Harimurti mengemukakan bahwa semantik adalah bagian dari struktur bahasa yang membahas makna suatu ungkapan atau kata atau cabang ilmu bahasa yang mengkaji antara lambang dan referennya. Misalnya, kata kursi bereferen dengan sebuah benda yang fungsinya dipakai duduk dengan kaki terdiri atas 4. Nah, selanjutnya ada sejarah semantik. Aristoteles sebagai pemikir Yunani yang hidup pada masa 384 sampai 322 sebelum Masehi adalah pemikir pertama yang menggunakan istilah makna lewat batasan pengertian kata yang menurut Aristoteles adalah satuan terkecil yang mengandung makna. Dalam hal ini, Aristoteles juga telah mengungkapkan bahwa makna kata itu dapat dibedakan antara makna yang hadir dari kata itu sendiri secara otonom serta makna kata yang hadir akibat terjadinya hubungan gramatikal. Bahkan Plato dalam Cratylus mengungkapkan bahwa bunyi-bunyi bahasa itu secara implisit mengandung makna-makna tertentu. Nah, para ahli linguistik ini mencoba menjelaskan 3 hal yang berhubungan dengan makna, yaitu yang pertama makna kata secara alamiah atau makna inheren, yang kedua mendeskripsikan makna kalimat secara alamiah atau makna kategori, dan yang ketiga yaitu menjelaskan proses komunikasi. Nah, selanjutnya ada istilah makna. Makna merupakan unsur bahasa yang sangat dipengaruhi oleh penggunaan bahasa oleh pemakai bahasa, sehingga dapat saling mengerti dan terjadi komunikasi. Menurut Jaja Sudarma, makna adalah pertautan yang ada di antara unsur-unsur bahasa itu sendiri, terutama kata-kata. Sedangkan menurut Palmer, makna hanya menyangkut unsur intrabahasa. Nah, sementara menurut Lyons menyebutkan bahwa mengkaji atau memberikan makna suatu kata adalah memahami kajian kata tersebut yang berkenaan dengan hubungan-hubungan makna yang membuat kata tersebut berbeda dari kata-kata lain. Dalam hal ini menyangkut makna leksikal dari kata-kata itu sendiri yang cenderung terdapat di dalam kamus sebagai lekson. Nah, dengan demikian, makna memiliki 3 tingkat keberadaan dalam satuan kebahasaan. Pertama yaitu makna menjadi isi dari suatu bentuk kebahasaan, yang kedua yaitu makna menjadi isi dari suatu kebahasaan, dan yang ketiga makna menjadi isi komunikasi yang mampu membuahkan informasi tertentu. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang aspek makna.
Nah, aspek makna yang pertama ada sense, yaitu pengertian. Aspek makna sense ini dapat dicapai apabila antara pembicara atau penulis dan kawan bicara atau pembaca berbahasa sama. Makna pengertian disebut juga dengan tema yang melibatkan ide atau pesan yang dimaksud dalam sebuah pembicaraan. Nah, yang kedua yaitu ada feeling atau perasaan. Aspek makna feeling ini berhubungan dengan sikap pembicara dan situasi pembicaraan. Nah, di dalam kehidupan sehari-hari, kita selalu berhubungan dengan perasaan, baik itu sedih, panas, dingin, gembira, senang, jengkel, bosan, dan sebagainya. Pernyataan situasi yang berhubungan dengan aspek makna perasaan tersebut digunakan kata-kata yang sesuai dengan situasi pada saat pembicaraan berlangsung. Nah, yang ketiga ada tone atau nada, yaitu aspek makna tone ini adalah an attitude to his listener, yaitu sikap pembicara terhadap kawan bicara atau sikap penulis terhadap pembaca. Nah, yang keempat yaitu ada intention atau tujuan. Makna intention ini yaitu tujuan atau maksud, baik disadari maupun tidak, akibat usaha dari peningkatan. Aspek makna tujuan yang kita gunakan ini pasti memiliki tujuan tertentu. Nah, selanjutnya ada medan makna dan komponen makna. Nah, medan makna ini atau medan leksikal adalah seperangkat unsur leksikal yang maknanya saling berhubungan karena menggambarkan bagian dari bidang kebudayaan atau realitas dalam alam semesta tertentu. Misalnya nama-nama warna, nama-nama perabot rumah tangga, atau nama-nama perkerabatan yang masing-masing merupakan satu medan makna. Nah, yang kedua ada komponen makna. Sama halnya dengan medan makna, setiap kata, leksem, atau butir leksikal tentu mempunyai makna. Makna yang dimiliki oleh setiap kata, leksem, atau butir leksikal itu terdiri dari sejumlah komponen, makna yang membentuk keseluruhan makna kata, leksem, atau butir leksikal tersebut. Nah, selanjutnya ada relasi makna. Relasi makna adalah hubungan semantik yang terdapat antara satu satuan bahasa dengan satuan bahasa yang lainnya. Satuan bahasa ini dapat berupa kata, frase, klausa, maupun kalimat. Nah, yang pertama yaitu ada sinonimi. Sinonimi ini adalah hubungan semantik yang menyatakan adanya kesamaan makna antara satu satuan ujaran dengan satuan ujaran yang lainnya. Yang kedua ada antonimi. Antonim atau antonimi adalah hubungan semantik antara dua buah satuan ujaran yang maknanya menyatakan kebalikan, pertentangan, atau kontras antara yang satu dengan yang lainnya. Misalnya kata mati pasti berantonim dengan kata hidup. Misalnya contohnya yang lain kata tinggi berantonim dengan kata rendah. Seperti itu. Nah, yang ketiga ada polisemi. Polisemi ini adalah satu kata yang mempunyai beberapa makna. Dengan kata lain, polisemi ini ialah sebuah kata atau satuan ujaran yang mempunyai makna lebih dari satu. Misalnya kata kepala. Kata kepala ini berarti bagian tubuh. Nah, kata kepala ini bisa juga merujuk kepada kata ketua atau pimpinan, sesuatu yang berada di sebelah atas, atau sesuatu yang berbentuk bulat, dan sesuatu atau bagian yang sangat penting. Nah, relasi makna yang keempat yaitu ada homonimi. Homonimi ini berarti sama nama, atau disebut juga homofoni yang berarti sama bunyinya. Nah, selanjutnya ada hiponimi. Hiponimi ini adalah hubungan makna yang mengandung pengertian hierarki. Bila sebuah kata memiliki semua komponen makna kata lainnya, tetapi tidak sebaliknya, maka hubungan itu disebut hiponimi. Nah, jadi kesimpulan dari apa yang saya presentasikan hari ini adalah semantik itu adalah ilmu yang mempelajari makna dalam bahasa. Makna ini bisa ada di semua tingkatan bahasa, dari kata hingga wacana. Semantik melihat bagaimana makna itu muncul, berubah, dan apa-apa saja aspeknya, yaitu seperti pengertian, perasaan, nada, dan juga tujuan. Nah, medan makna adalah kelompok kata yang berhubungan dengan suatu topik. Komponen makna adalah bagian-bagian yang membentuk makna sebuah kata ataupun kalimat. Dan relasi makna adalah hubungan antara kata-kata seperti sinonim, yaitu kata yang sama, antonim yaitu kata yang berlawanan, homonim yaitu kata yang bentuknya sama, maknanya berbeda, hiponim yaitu kata yang maknanya lebih spesifik, dan polisemi yaitu kata yang bermakna ganda.
Sekian yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri presentasi saya pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya.